Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ASN dimanapun Anda berada. Nah, pada konten kali ini di Ngobrol Pintar, kita ngopi, kita akan berbagi tips dan berbagi informasi kepada sahabat ASN semua dimanapun Anda berada. Apa saja syarat-syarat waktu kita melakukan isolasi mandiri. Oke sahabat ASN, jangan kemana-mana, masih dalam channel yang sama, Ngopi Ngobrol Pintar ASN Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ASN dimanapun Anda berada. Nah, apa saja syarat yang harus kita lakukan ketika kita menjalani isolasi mandiri? Nah, syarat pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri adalah yang bersangkutan bergejala ringan dan dinyatakan oleh tenaga medis dapat melakukan isolasi mandiri. Tentunya pasien tersebut tetap harus menjalani pemantauan secara berkala dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, apa saja yang harus kita kenali ketika pasien itu dengan gejala ringan? Nah, dengan gejala ringan itu bisa gejala demam, batuk, umumnya batuk kering ya, yang ringan, terus mungkin kelelahan, terus penurunan nafsu makan berkurang, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, dan kehilangan indera pengecapan atau lidah kita tidak berasa, serta nyeri otot, nyeri tulang, sendi ya, tenggorokan kita juga sakit gitu, pilek dan bersin, serta mual, muntah, nyeri-nyeri di perut, diare. Nah, terus ada konjungtivitis, ini adalah radang ya, sejenis iritasi mata ya. Terus ada kemerahan pada kulit ya, seandainya ada perubahan warna pada jari-jari kaki. Nah, terus gejala ringan ini bisa berfrekuensi napas 12-20 kali per menit ya, dengan saturasi oksigen itu di atas 95%. Nah, sahabat ASN, selanjutnya ketika kita mengalami gejala sedang, ini juga biasanya dilakukan dengan adanya demam, batuk ya, terus kelelahan, penurunan nafsu makan, napas kita terengal-engal, pendek ya, terus sakit kepala yang kita rasakan, kehilangan indera penciuman juga, kehilangan indera pengecapan atau nggak berasa lidah kita, terus nyeri-nyeri otot, nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah dan nyeri perut juga, serta diare. Terus konjungtivitis itu atau radang iritasi mata, kemudian kemerahan pada kulit dengan perubahan pada jari-jari kaki. Terus sesak napas ya tanpa distres atau pernapasan. Terus frekuensi napas itu 12-30 kali per menit dengan saturasi itu lebih besar dari 94%. Kemudian dengan gejala yang berat itu demam, batuk, terus batuk kering ya, atau kelelahan juga bisa dikatakan demikian. Terus penurunan nafsu makan kita, napas kita juga pendek ya, kadang-kadang tersengal-sengal gitu. Terus sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, nyeri otot dan nyeri tulang, dengan nyeri tenggorokan, pilek dan bersin, mual, muntah, nyeri perut ya, diare, terus konjungtivitis ya atau radang atau iritasi mata, terus kemerahan pada kulit dengan perubahan warna pada jari-jari kaki, sesak napas tanpa distres pernapasan. Terus frekuensi napas itu lebih besar 30 kali per menit dengan saturasi lebih kecil daripada 95%. Kondisi kritis apabila ditambah dengan kondisi akut respiratory ya, distress atau sindrom gagal napas ya.
atau sepsis dengan kompilasi infeksi, shock sepsis atau gagal organ multiple. Terus sahabat ASN, apa yang dimaksud dengan gejala ringan ya? Yang dimaksud dengan gejala ringan adalah demam, batuk, pilek, hidung tersumbat, pusing, hilang penciuman, hilang rasa, terus hilang pengecap ya, atau hilang rasa di lidah, sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri tulang, mual, muntah, nyeri perut, diare, penurunan nafsu makan tanpa disertai dengan sesak napas. Frekuensi napas masih dalam rentan normal, antara 12-20 kali per menit, serta saturasi oksigen di atas 95%. Terus apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga pasien COVID yang sedang menjalani isolasi mandiri? Keluarga dapat memberikan dukungan seperti memberikan kebutuhan sehari-hari, menyediakan makanan, terus meletakkannya di pintu kamar pasien. Dukungan seperti juga adalah alat komunikasi yang terus terjaga ya melalui berbagai sarana yang dimiliki, seperti telepon genggam atau ada telepon via ruangan ya, antara kamar dengan kamar di dalam rumah, sehingga anggota keluarga itu bisa berkoordinasi agar dapat dia juga merasakan bahwa masih dekat dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian dapat berjemur dilakukan oleh pasien isolasi mandiri, baik di luar rumah atau di halaman ya, dan itu hindari daripada papasan atau kontak dengan pasien isolasi mandiri bersama anggota keluarga lainnya dengan tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian apa saja yang harus kita siapkan itu di rumah ya ketika kita atau keluarga kita isolasi mandiri. Yang pertama, kita menyiapkan kamar yang terpisah ya dari anggota keluarga kita, antara yang positif dengan yang negatif gitu. Kemudian siapkan alat-alat makan juga tersendiri gitu. Seperti piring, sendok, terus bahkan kalau memang bisa di kamar itu ada semacam kompor listrik ya, untuk ketika dia akan minum teh dan minum membuat makanan ya yang ringan di kamar. Kemudian yang ketiga itu akan lebih baik ketika kamar mandi itu di dalam kamar gitu ya, sehingga betul-betul steril, terisolasi ya oleh pasien. Kemudian yang keempat, siapkan termometer dan oximeter selalu standby itu di tempat pasien atau yang mengalami isolasi mandiri, sehingga dia selalu bisa memantau suhu dan saturasi oksigen yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian yang kelima, tetap jalankan protokol dengan disiplin ya, secara ketat itu di dalam rumah. Kemudian yang keenam, jangan lupa ya senantiasa selalu berdoa ya, berdoa kepada Tuhan. Sahabat ASN, jika terdapat ruangan terpisah untuk isolasi mandiri pasien, tidak perlu ya memakai masker di dalam kamar karena sudah steril secara tertutup. Apabila tidak terdapat ruangan terpisah di dalam rumah ya, maka untuk pasien isolasi mandiri itu wajib ya memakai masker, menjaga jarak, terus sering mencuci tangan, dan bisa setelah itu memakai sarung tangan ya. Kemudian setelah memakai alat-alat yang dipakai itu yang dipakai pasien tadi, itu tetap harus disterilkan menggunakan disinfektan ya. Kemudian masker bedah itu digunakan atau dilapisi lagi luarnya dengan masker kain. Sahabat ASN, terus kalau bagaimana seandainya sirkulasi di rumah itu tidak baik ya, atau memang tidak ada di kamar itu semacam jendela. Nah, jadi bisa artinya sesekali pasien tetap keluar untuk mencari udara segar sehingga dapat lancar, sehingga masuk lagi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau memang bisa memungkinkan ada jendela, itu bisa dibuka di kamarnya sehingga udara tetap bisa bersirkulasi ya di dalam kamar. Terus bagaimana jika tidak terdapat jendela? Ya tadi bahwa kita keluar ya mencari udara segar tapi tidak bersentuhan dengan anggota keluarga kita yang
tidak mengalami isolasi mandiri. Selanjutnya, berapa lama isolasi mandiri itu diperlukan? Isolasi mandiri itu diperlukan di rumah dengan fasilitas karantina selama maksimal 10 hari sejak munculnya dan ditambah 3 hari ketika bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Jika gejala lebih dari 10 hari, maka isolasi mandiri dilanjutkan hingga gejala hilang, ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Kemudian sahabat ASN, sebaiknya isolasi mandiri itu di mana dilakukan? Apakah di rumah, apakah di wisma, atau di hotel? Nah, kita lebih menyarankan jika kondisi rumah itu tidak memadai memang ya, itu isolasi mandiri ya bisa juga menggunakan sarana umum ya seperti wisma, rumah susun, hotel, terus tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah setempat ya sebagai tempat isolasi mandiri. Terus pasien dan keluarga juga dianjurkan untuk mengikuti pemberitahuan pemerintah di mana tempat-tempat atau sarana prasarana isolasi mandiri. Kemudian bagaimana cara mendapatkan akses informasi dan bantuan untuk isolasi mandiri untuk di wisma, rumah susun, hotel, dan tempat-tempat lainnya. Nah, pasien dan anggota keluarga dapat melapor ke RT setempat. Di situ ada tim gugus ya, sehingga bisa diberikan fasilitas-fasilitas atau informasi-informasi kemana saja yang bisa pasien isolasi mandiri dirujuk ya atau diarahkan. Kemudian jika satu keluarga terkena COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, apakah boleh tidur satu kamar dan berkumpul serta makan bersama? Nah, jika dalam satu rumah keluarga anggota seluruhnya itu terkonfirmasi COVID-19, diperbolehkan tidur satu kamar. Namun sebaiknya semua anggota keluarga tersebut tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga kebiasaan itu harus tetap dilaksanakan sampai dinyatakan sembuh dari COVID. Oke, sahabat ASN, terus apa saja ketika kita isolasi mandiri yang perlu makanan-makanan yang kita makan serta nutrisi pendukung lainnya? Nah, kita perlu dengan kebutuhan-kebutuhan tambahan ya, seperti vitamin C, vitamin D, zinc ya. Nah, terus semua diberikan minimal selama 14 hari. Selain berupa preparat vitamin yang terpisah, pasien dapat memilih berkonsumsi vitamin C, B, E, dan sekaligus mengandung zinc. Tentunya pasien juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, serta sayuran dan buah-buahan secara seimbang. Nah, sahabat ASN, apakah ada pantangan yang perlu dipantang selama isolasi mandiri? Tentunya tidak ada pantangan ya makanan yang atau minuman selama pasien tidak memiliki alergi ya terhadap makanan dan minuman tersebut. Namun, ketimbang makanan yang harus mengikuti kondisi penyakit penyerta pasien, nah ini yang harus dikonsultasikan kepada dokter atau ahli penyakit yang memang sudah menjadi dokter keluarga kita. Kemudian apakah boleh ya memesan makanan secara daring? Nah, kita memesan lewat ojol ya. Pasien itu boleh memesan makanan secara daring atau online. Namun makanan yang dipesan itu diwajibkan untuk bisa diletakkan di pagar rumah saja tanpa bertemu bahkan bersentuhan ya dengan ojol tersebut atau pengantar makanan tersebut. Kalaupun memang harus terpaksa harus ketemu, kita harus menjaga jarak ya, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, terus ada tameng wajah misalnya, sekarang ada tambahan face shield ya pada saat pengambilan makanan. Setelah itu kita cuci tangan kita. Kemudian apa saja obat-obatan yang perlu selama isolasi mandiri? Nah, sahabat ASN, obat yang perlu dikonsumsi pada saat isolasi mandiri, pasien bisa mengkonsumsi obat-obat simptomatik ya, sesuai gejala yang dirasakan setelah berkonsultasi dengan dokter, baik melalui tatap muka atau melalui telekonsultasi atau sistem daring. Terus apakah mencuci hidung perlu dilakukan saat kita isolasi mandiri? Ya, mencuci hidung itu baik dilakukan karena dapat membantu
serta menjaga kelembapan hidung hingga membantu pertahanan alamiah di dalam tubuh kita, di dalam rongga hidung terutama. Kemudian kemana sih kita harus berkonsultasi atau ke rumah sakit, bahkan klinik serta puskesmas? Nah, untuk itu sahabat ASN, apabila ya sahabat ASN merasa sesak pada saat isolasi mandiri, kita harus segera melapor dan menghubungi rumah sakit ya, segera minta ambulan, segera ke instalasi gawat darurat atau IGD. Selama menunggu proses bantuan itu, jika saturasi kita turun, dapat melakukan posisi tengkurap ya, gitu, tengkurap, tidurnya agak tengkurap supaya nggak terlampau tertekan napas kita. Setengah duduk atau tidur miring boleh untuk memperbaiki ventilasi paru-paru. Nah, cara melakukan posisi-posisi tersebut juga nanti akan ditayangkan dalam penayangan kita. Sahabat ASN, terus kapan harus ke rumah sakit pada saat kita isolasi mandiri? Nah, kita pasien yang bisa datang ke rumah sakit apabila merasakan gejala-gejala pemberat seperti contoh demam terus-menerus, napas semakin sesak, nyeri dada, ya, terus muntah terus-menerus, diare terus-menerus, bahkan sampai gangguan kesadaran gitu. Nah, terus bagaimana cara kita pakaian dan limbah serta disinfektan yang akan kita gunakan atau kita selesai kita gunakan? Nah, cara untuk mencuci pakaian pasien COVID atau lagi sedang isolasi mandiri, cucilah pakaian secara manual ya, dengan tangan sendiri. Tentunya tetap dilakukan selain dengan mesin cuci, pakaian dicuci secara terpisah ya, tentunya dengan anggota keluarga lainnya yang tidak terkena atau tidak isolasi mandiri. Tetap menggunakan deterjen, mencuci dengan air, terus dicuci dengan air hangat ya, atau disiram gitu ya dengan air hangat atau air panas. Setelah dimasukkan baju kotor ke dalam mesin, dicuci, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan gunakan hand sanitizer. Terus bagaimana sahabat ASN ketika mengelola limbah atau infeksius ya, tisu, masker, barang-barang yang limbah daripada kita sedang isolasi mandiri. Sampah-sampah itu seperti tisu ya, itu kita buang ingus, dahak, masker ya, serta kita kumpulkan di dalam satu kantong khusus ya, dan kantong itu dituliskan bahwa itu kantong limbah isolasi mandiri, agar nanti keluarga kita ketika membuangnya, walaupun pakai masker dan memakai sarung tangan, itu tetap diberitahu kepada petugas pengambil sampah ya di sekitar kita yang biasa digunakan daripada sokli-sokli. Nah, kemudian apakah ada perlakuan khusus untuk membersihkan kamar mandi ya, tempat pasien COVID-19 dalam isolasi mandiri? Yang jelas kamar mandi itu selalu dibersihkan ya, dan setelah dibersihkan itu disemprot dengan disinfektan ya, atau gunakan alat-alat pembersih kamar mandi ya, aerosol dan sebagainya. Terus pintu kamar mandi harus selalu ditutup ya, didiamkan dulu ya selama 15-30 menit sebelum digunakan oleh orang lain kalau memang harus kamar mandinya satu. Tetapi lebih baik ketika memang dalam isolasi mandiri kamar itu memang sudah ada, di dalamnya sudah ada kamar mandi ya. Tapi kalau memang kamar mandinya sama-sama, itu harus intensif dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan secara berulang-ulang setelah digunakan oleh pasien isolasi mandiri tadi. Bagaimana membersihkan kamar dan ruangan yang telah digunakan untuk isolasi mandiri? Membersihkan permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien seperti gagang pintu, keran air, saklar, meja, kursi, wastafel, itu selalu kita semprot dengan disinfektan ya, agar bakteri serta virus-virusnya tadi mati ya. Nah, kemudian bagaimana cara isolasi mandiri tahu serta dapat membantu ya ketika pemantauan dari suhu tubuh serta saturasi oksigen di tubuh pasien isolasi mandiri itu harus dilakukan secara berkala.
seperti 2 kali ya sehari, itu pagi dan malam. Selain itu juga perlu pemantauan perkembangan keluhan-keluhan demam yang terus-menerus, batuk atau sering dengan sulit bernapas, sehingga pasien isolasi mandiri itu dapat juga kita laporkan kondisinya kepada petugas pemantauan yang ada di sekeliling kita. Terus bagaimana selama pandemi itu, kan kita sekarang ini sudah masuk ke gelombang kedua sahabat ASN. Pada bulan Juli 2021 ini lonjakan yang begitu besar, sehingga nanti sahabat-sahabat ASN bisa dapat berkonsultasi ya secara daring dari program-program daring Dokter Indonesia, Halo Dokter atau ID ya, sehingga nanti kita akan memperoleh informasi-informasi yang betul-betul akurat. Terus kapan harus dilakukan pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan darah, ronsen ya. Nah, pemeriksaan dada atau darah, foto ronsen dada itu dianjurkan pada saat awal terkonfirmasi COVID sebetulnya. Dan perlu diperhatikan pada saat keluar rumah untuk pemeriksaan lain ya, pemeriksaan darah, foto ronsen dada tadi. Itu waktu pasien isolasi mandiri saat pergi keluar rumah itu harus dilakukan pemeriksaan ya yang rutin serta menggunakan protokol yang sangat ketat. Itu wajib ya, menggunakan masker, terus mencuci tangan ya, maskernya double ya sekarang, terus menjaga jarak, terus tidak campur-campur kerumunan ya, kumpul-kumpul ya gitu. Terus kita harus terbuka ya dengan petugas kesehatan. Terus sahabat ASN, kapan harus melakukan uji usap ulang ya. Nah, untuk bergejala ringan, jika tidak ada kondisi yang semakin drop atau buruk, maka tidak perlu dilakukan uji usap atau swab PCR ulang untuk menentukan kesembuhan. Nah, terus bagaimana seandainya sahabat ASN ketika melihat bayi dan ibunya ya yang sedang menyusui. Nah, terus siapa saja yang dimaksud dengan bayi dan anak? Bayi itu berusia 0 sampai 1 tahun, sementara anak itu kan 1 sampai 17 tahun. Bagaimana cara isolasi mandiri untuk dapat membantu si bayi tadi? Nah, orang tua atau pengasuh itu harus selalu memeriksa tubuh ya, suhu tubuhnya saat pagi dan malam. Terus memeriksa saturasi oksigen, pakai oximeter ya tentunya, dan frekuensi nadi pagi dan malam. Terus memberikan air susu ibu atau ASI kepada bayi ya. Terus tetap memantau lajunya pernapasan bayi. Kemudian memberikan makanan lah yang bergizi ya bagi anak-anak, dan mengobservasi tanda-tanda bahaya pada bayi dan anak tersebut. Selanjutnya sahabat ASN, apakah ada pantangan makanan ya untuk bayi yang sedang isolasi mandiri? Ya tentunya tidak ada pantangan ya makanan untuk bayi isolasi mandiri. Bayi tetap diberikan ASI oleh ibunya, sementara anak-anak konsumsi sayuran, buah-buahan itu juga diperbanyak ya melalui pendekatan persuasif dan olahan-olahan dari sang ibu tadi ya, atau keluarganya yang bisa menyajikannya. Sedangkan apa yang harus dilakukan jika anak negatif tetapi ibu positif, atau bahkan sebaliknya ibu positif anak negatif? Nah, sahabat ASN, jika orang tua dan anak berbeda status COVID-19, maka mereka tetap harus menggunakan masker, pelindung mata. Bahkan kemungkinan pada saat berada di dalam ruangan yang sama, itu disarankan untuk tidur dan kasur secara terpisah ya, dengan berjarak 2 meter. Kemudian, bayi dapat dibebaskan dari penggunaan masker, namun anak-anak berusia 2 tahun ke atas itu diwajibkan untuk menggunakan masker, agar anak tersebut ya juga terlindungi ya, terlindungi dan bisa melindungi daripada penularan dan menularkan dengan jarak 2 meter oleh orang tua dan pengasuhnya. Kemudian jika orang tua terkonfirmasi COVID-19, anaknya negatif, sebaiknya anak tersebut dititipkan sama keluarga kita lah yang terdekat ya, saudara-saudara kita yang terdekat, agar tidak tertular atau terinfeksi virus COVID-19. Terus bayi yang sedang isolasi mandiri itu saatnya dibawa ke rumah sakit ketika
kita melihat dalam kondisi si bayi tadi atau anak tersebut lemas ya, terus sering tidur, bernapasnya cepat, terus terdapat cekukan atau di dada ya saat bernapas, hidung kembang kempis, terus saturasi oksigen itu kecil ya, di bawah 95%. Kemudian demam itu di atas 7 hari berturut-turut, serta disertai dengan kejang-kejang atau tidak dapat menerima makanan serta minum ya. Bahkan mata cekung, buang air kecil berkurang, terdapat penurunan kesadaran. Kemudian bagaimana memberikan dukungan terhadap anak yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, sahabat ASN, bicara dengan anak mengenai pertanyaan, kekhawatiran atau ketakutan yang mungkin mereka miliki, tentunya apa yang mereka bisa, aktivitas yang mereka sukai itu dapat dilakukan ya untuk secara mandiri jika mereka mampu, seperti mereka menggambar, mereka mewarnai ya, terus menyusun teka-teki, terus membuat mainan potongan-potongan gambar, sehingga selalu berinteraksi dengan teman dan keluarga, tetapi dengan daring ya, online ya, kita batasi ya. Dan memberikan anak waktu untuk bermain di tempat terbuka atau di halaman kalau mempunyai halaman atau balkon. Dan untuk anak yang terpaku pada telepon genggam, ya sebaiknya ya boleh bermain game, tapi mempunyai batasan-batasan waktu karena layarnya juga mengganggu daripada matanya si anak tadi. Terus sahabat ASN, kalau ibu hamil sedang menjalani isolasi mandiri, sebaiknya melakukan pemantauan seperti orang dewasa ya pada umumnya ya. Pemantauan suhu tubuh, saturasi oksigen dilakukan 2 kali sehari tetap sama. Terus tablet penambah darah, suplemen yang telah diberikan oleh bidan atau dokter menggunakan resep dokter itu tetap dikonsumsi. Kemudian ibu hamil tetap melakukan aktivitas ya, baik fisik, syukur-syukur memang bisa senam hamil, yoga, peregangan otot-otot secara mandiri agar ibu hamil tetap bugar gitu. Kemudian melaporkan segera kondisi atau dirinya yang sedang hamil petugas pemantauan COVID bila memiliki gejala yang semakin berat. Kemudian apa saja pantangan makanan dari ibu hamil yang sedang isolasi mandiri? Ibu hamil itu tidak ada pantangan makanan yang sedang isolasi mandiri, tetapi disarankan untuk mengkonsumsi ya makanan yang bergizi serta seimbang. Terus ibu hamil yang sedang isolasi mandiri juga kapan harus ke rumah sakit? Nah, ketika kita lihat bahwa gejala-gejala mual-mual, muntah-muntah hebat, pendarahan banyak, gerakan janin berkurang, atau bahkan pecah ketuban, nyeri kepala berat, kontraksi berulang-ulang serta kejang. Kemudian ibu hamil itu sedang isolasi mandiri, boleh nggak menyusui? Nah, ibu-ibu yang sedang isolasi mandiri itu boleh menyusui, namun dengan kewaspadaan selama menyusui. Selalu menggunakan masker medis, mencuci tangan, ya, menggunakan hand sanitizer, ya, sebelum dan sesudah berkontak fisik dengan bayi secara rutin, ya. Terus membersihkan perlengkapan-perlengkapan bayi seperti pompa ASI, botol ASI, bahkan peralatan-peralatan makanan, ya. Kemudian ibu juga perlu menjaga jarak dengan bayinya, berjarak 2 meter. Kemudian tips apa kepada lansia atau senior umur ya? Senior atau orang yang lanjut usia atau lansia adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas, dan mereka ini ada mengalami perjalanan penyakit atau riwayat penyakit yang lebih berat dibanding dengan yang tidak dimiliki oleh komorbiditas. Seperti contoh, senior atau lansia lebih rentan terkena COVID-19 karena ada penyakit penyerta. Apakah senior atau lansia dapat menjalani isolasi mandiri? Sahabat ASN, seperti kelompok usia dewasa, senior, dan lansia yang terkonfirmasi COVID-19 dan tidak memiliki gejala atau yang disebut OTG, hanya dengan gejala ringan, yang tidak memiliki penyakit penyerta lainnya dapat menjalani isolasi mandiri. Nah, terus apa sih yang disebut dengan komorbiditas? Penyakit apa yang termasuk komorbiditas? Itu adalah semua penyakit penyerta ya.
selain penyakit utama yang diderita atau penyakit penyerta, itu bisa didapatkan sebelum atau pada saat terkonfirmasi COVID-19. Contohnya penyakit darah tinggi, kencing manis, diabetes, ya, penyakit jantung atau gagal ginjal, stroke, dan lain-lain. Nah, sahabat SN, orang yang terkonfirmasi positif dan memiliki komorbiditas itu dapat menjalani isolasi mandiri apabila terdapat kondisi yang stabil serta COVID-19 tidak bergejala maupun gejalanya ringan lah ya, gitu. Akan tetapi jika terdapat gejala sedang dan berat, maka sebaiknya itu lansia tersebut dirawat di rumah sakit, gitu. Bagaimana cara isolasi mandiri pada pasien isolasi mandiri dengan kebutuhan khusus? Nah, sahabat SN, orang dengan kebutuhan khusus khususnya adalah orang yang tidak dapat melakukan aktivitas ya dasar secara mandiri. Selama mendampingi pasien isolasi mandiri yang berkebutuhan khusus, kita tetap menggunakan prokes ya, APD, bahkan APD serta masker yang pori-porinya lebih kecil ya, yang disarankan oleh dokter. Setelah membantu memenuhi kebutuhan pasien tersebut, seperti membersihkan badan, memandikan, mendamping mengasuh, membersihkan kamar mandi ya, terus memberikan makanan makan ya. Nah, pasien yang terkena tadi bahkan itu selalu diperiksa dengan oximeter ya, dengan termometer suhu tubuhnya, apakah ada kondisi yang semakin menurun atau pemburukan kondisi dengan adanya demam, batuk, serta sesak napas. Kemudian secara fisik dan mental, pasien isolasi mandiri harus banyak mengurangi aktivitas lah. Selama isolasi mandiri, jika tidak sakit ya, pasien dianjurkan untuk beraktivitas seperti biasa memang di dalam ruangan isolasi mandiri, tetapi tentunya kemudian diperbolehkan olahraga apa saja sepanjang itu tidak terlampau berat ya, yang ringan-ringan lah. Terus tidak semua pasien isolasi mandiri juga diperbolehkan olahraga ketika terdapat sesak napas ya, terus saturasi oksigennya itu di bawah 95%. Sehingga demam juga yang berturut-turut ya, sampai 2 hari, terus nyeri dada, nyeri kepala, atau batuk terus-menerus. Jadi pasien isolasi mandiri itu mengalami keluhan, maka olahraga juga tidak terlampau berat, yang ringan-ringan atau bisa dapat sekali ya, itu melakukan relaksasi aja di dalam kamar. Kemudian sahabat SN, rekomendasi gerakan olahraga untuk pasien COVID. Kemudian apakah pasien isolasi mandiri disarankan untuk berjemur dan kapan waktu berjemur itu? Sahabat ASN, pasien isolasi mandiri dianjurkan untuk berjemur setiap hari ya, selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Terus bagaimana menjaga kesehatan mental pasien yang sedang isolasi mandiri itu? Ya, melakukan meditasi, olahraga rutin, tidur yang cukup ya, menghindari rokok, minum-minuman yang beralkohol, dan membatasi ya informasi-informasi berita termasuk yang di media sosial ya. Terus berita-berita tentang pandemi yang sifatnya menyeramkan sehingga mengarah ke hoax ya, yang akan mengganggu ya aktivitas daripada pasien isolasi mandiri dalam pengaruh psikologinya ya. Maka dengan itu kalau memang pasien isolasi mandiri sudah agak trauma, maka silahkan juga berkonsultasi dengan psikolog atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Sahabat ASN, ketika ada berita hoax ya, maka sebaiknya sahabat ASN lihat dulu sumber-sumber informasi yang tadi tentang COVID-19 ini harus sumber yang jelas ya dan dipercaya. Seperti contohnya ada situs covid19.go.id, ada dari WHO, ada dari CDC.go ya. Terus ada corona.jakarta.go.id, bahkan dari dokter-dokter yang
memang membidangi serta gugus tugas tentunya. Kemudian dukungan apa saja secara komunitas sosial ya kepada pasien isolasi mandiri. Kita berikan dukungan support moral ya kepada keluarga yang terkena atau sedang isolasi mandiri dari tingkat lingkungan ya, terus RT, RW, bahkan lingkungan yang terdekat harus mendukung ya, serta saling membantulah, bergotong royong melihat ya kesulitan ketika pasien isolasi mandiri ini memang mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, sehingga kita bantu untuk memberikan makanan-makanan ya kan, tetap mengedepankan prokes yang ketat. Kemudian bentuk dukungan tetangga juga itu secara moral dibutuhkan sekali. Terus apa saja dukungan yang akan diberikan ketika melihat tetangga kita, sahabat ASN yang sedang menjalani isolasi mandiri ya. Jadi kita jangan kucilkan, tentunya justru kita harus ada perhatian ya, membantu, saling membantu dan bergotong royong lah. Berkoordinasi dengan aparat desa, kelurahan atau aparat gugus tugas yang ada di tingkat RT, bahkan puskes ya, untuk bisa mendatangi tetangga tersebut sehingga kita berikan apa yang bisa kita bantu, makanan, vitamin dan sebagainya agar terlepas daripada kena COVID-19 ini. Kemudian apa saja bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh aparat ya atau RT, RW dan kepala desa melihat pasien yang sedang isolasi mandiri ya. Itu bisa dengan cara mengedukasi ya, terus memberikan makanan, memberikan kebutuhan-kebutuhan logistik kepada warganya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Baik sahabat ASN dimanapun Anda berada, itu tadi kita berbagi tips ya, informasi ya seputar bagaimana kita ketika atau keluarga kita mengalami isolasi mandiri. Mudah-mudahan ini menjadikan satu informasi yang sangat berguna bagi kita, lingkungan kita dan keluarga kita. Nah, informasi ini kami sampaikan ASN Media dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran UI, terus ICTEC ya, atau Indonesia Clinical Training and Education Center. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap like, comment, and subscribe. Jangan kemana-mana. Tetap di channel yang sama ASN Media. Terima kasih.